Yongki makan dengan lahap, karena untuk mengembalikan tenaga yang tadi pagi sudah terkuras abis. Mas pelan-pelan, bisik Indria. Aku lemas sekali gara-gara kamu. Balas Yongki dengan tatapan genit. Indria melirik ke sekeliling. Untung saja Safira, Amjad dan Yanti tengah sibuk makan sehingga tidak memperhatikan ulah Yongki. Barusan, sudah kamu hubungi Miftah Mas? Tanya Indria dengan gerakan mulut saja. Yongki juga mengangguk. Tidak enak jika nanti merusak suasana sarapan mereka. Selesai makan Indria berniat memberesi. Tetapi Safira dan Yanti langsung mencegah. Kak, biar kami saja. Di sini kami sudah menumpang tapi malah merepotkan. Sela Yanti. Iya, Kak Indria tengah hamil jadi istirahat saja. Timpal Safira. Indria hanya tersenyum. Memberi mereka kesempatan untuk menghilangkan sedikit rasa sungkan. Karena saat dirinya di rumah mertua juga begitu. Merasa tidak enak jika tak melakukan apa-apa walaupun uminya memang melarang dan hanya menyuruh dia duduk manis. Kita beralih ke ruang santai yuk. Ajak Yongki. Iya. Jawab Amjad dan Indria patuh. Tak lama kemudian Safira dan Yanti juga ikut bergabung. Safira, ada hal penting yang mau aku bicarakan. Aku tahu ini pahit bagimu. Tapi aku mau kamu menguatkan hati dan menyelesaikan semua masalah ini dengan cara yang baik, ucap Yongki perlahan. Safira langsung tegang, menyorotkan mata kecemasan. Apalagi saat bel pintu berbunyi, dan muncul sosok Miftah. Safira gemetar. Dia sangat takut dan tidak sanggup menatap wajah Miftah. Ngapain kamu kemari? Bentak Amjad emosi. Amjad, jangan memakai amarah. Ayo kita bicarakan semua ini dengan kepala dingin. Apapun yang terjadi jangan ada lagi perkelahian. Sela Yongki. Miftah jongkok di depan Safira. Dengan pandangan sayu penuh rasa penyesalan. Safira, maafkan aku. Saat itu aku tengah mabuk dan hilang kendali. Maafkan aku. Aku memang lelaki buruk. Kamu boleh menghukum aku. Kamu boleh membenciku. Tapi izinkan aku untuk menikahimu. Aku ingin bertanggung jawab. Dan aku mencintaimu. Pinta Miftah dengan suara parau. Safira bergelayut dan menyembunyikan wajahnya ke pundak Yanti. Rasa trauma itu tidak bisa dia hilangkan dengan mudah. Apalagi rasa sakit saat Miftah menjebol keperawanannya. Jangan paksa Safira lagi. Lelaki seperti kamu pantasnya masuk penjara seumur hidup. Dan apapun yang terjadi pada Safira, aku bisa menerima dia apa adanya. Dan aku juga mau menikahinya. Bentak Amjad tidak terima. Miftah langsung emosi mendengar jika Amjad ingin menikahi Safira. Tetapi Yongki segera menyentuh bahu sahabatnya agar bisa bersabar. Miftah, kamu duduklah di kursi. Dan Amjad, kamu tenanglah. Mari kita dengar keputusan dari Safira saja. Ucap Yongki mencoba menengahi. Setelah Miftah bangun, Indria langsung beranjak mendekati Safira dan duduk di sampingnya. Safira, coba kamu dengarkan kata hatimu langkah apa yang akan kamu ambil. Tapi sebelum itu aku minta maaf. Aku harus bicara terus terang. Kalau seandainya nanti kamu hamil bagaimana? Mungkin Amjad mau menerima kamu apa adanya. Tetapi kasihan anak kamu kelak. Akan sangat rumit sekali. Terlepas dari itu semua, siapa orang yang kamu cintai? Tanya Indria. Semua ikut tegang. Apalagi Safira yang kini dihadapkan oleh dua pilihan yang begitu sulit. Kamu pejamkan matamu. Pertimbangkan semuanya demi kebaikan masa depan. Jangan hanya menuruti emosi sesaat. Kesampingkan dulu amarahmu. Bujuk Indria. Safira melakukan apa yang disarankan Indria barusan. Jika memikirkan tentang siapa yang dia cintai. Safira sendiri tidak jelas akan perasaannya. Amjad adalah lelaki baik. Selalu mendukung dia untuk belajar ilmu agama. Tetapi andaikan dia memilih Amjad, hubungan mereka tidak akan semulus itu. Karena Amjad adalah seorang gus, yang kelak akan menjadi kiai. Dan yang menjadi ibu nyai masa depan sudah ditentukan yaitu Niswa oleh para sesepuh. Andaikan Safira tidak mengalami kejadian buruk dia juga akan sulit untuk menikahi Amjad yang bukan keturunan sembarangan. Apalagi kini dirinya penuh noda dan penuh aib. Astagfirullah, gumam Safira meneteskan air matanya. Jika Miftah, dulu memang pernah ada rasa kagum. Tetapi, hatinya tidak semudah itu untuk memberikan maaf. Safira sungguh dilema. Amjad,
Maafkan aku jika selama ini aku anggap sebagai sahabat terbaikku, tidak lebih. Terima kasih karena kamu sudah memberikan aku semangat untuk belajar ilmu agama dan menjadi perempuan yang lebih baik. Aku selalu mendoakan semoga kamu hidup bahagia dengan jodoh yang sudah orang tuamu persiapkan. Niswa perempuan sempurna yang pantas bersanding denganmu. Dan aku. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Setelah ini kamu dan Yanti pulang duluan. Aku ada urusan yang harus aku selesaikan, ucap Safira. Safira, Amjad tidak bisa menerima keputusan Safira. Tetapi Yanti langsung memberikan tatapan agar Amjad mengalah dan menghargai pilihan Safira. Safira, apakah kamu yakin jika kelak orang yang sudah mencelakaimu bisa menjadi imam yang baik untukmu? Tanya Amjad. Memastikan. Safira terdiam. Dan diamnya itu sudah menjadi jawaban jika Safira tidak akan memilih Amjad. Baiklah. Kalau begitu aku akan pamit pulang sekarang. Yanti, ayo ikut aku. Assalamualaikum. Ucap Amjad kecewa. Safira, nanti kalau nenek bertanya aku jawab apa? Tanya Yanti. Jawab saja aku masih mengurus surat. Dan mungkin aku akan kuliah di sini karena lebih bagus. Yanti, terima kasih banyak ya. Aku sangat senang memiliki saudari sepertimu. Dan jangan bercerita apapun tentang ini, pinta Safira. Yanti memeluk sambil menangis. Kemudian berpamitan pada tuan rumah untuk pulang. Setelah Amjad dan Yanti pergi, Miftah tersenyum senang. Safira, berarti kamu mau menikah denganku kan? Tanya Miftah hati-hati. Tidak, aku menolak Amjad bukan berarti aku memaafkanmu atau menikah denganmu. Kau jahat Kak Miftah, aku tidak mau menikah denganmu. Teriak Safira penuh amarah. Indria langsung memeluk Safira, ikut merasakan kepahitan yang dialaminya. Karena bagi seorang perempuan, mahkota adalah lambang harga diri. Kamu sudah merusak masa depanku. Aku baru saja bisa berdiri tegak di hadapan orang lain dan sekarang kamu meruntuhkan harga diriku. Aku bahkan sangat malu untuk melihat wajahku sendiri. Aku malu melihat semua orang. Aku malu menghadapi dunia. Tangis Safira. Miftah merasa teriris hatinya. Tidak tahu lagi apa yang akan dia lakukan. Melihat Safira menangis pilu rasanya seluruh tubuhnya disayat pisau yang tajam. Baiklah. Aku paham. Karena kamu tidak mau memaafkan aku. Maka aku akan menyerahkan diriku sendiri ke kantor polisi dan mendapat balasan atas dosaku. Tetapi satu hal yang aku minta. Jika kamu nantinya hamil aku mohon kelak agar dia tahu jika aku adalah ayahnya. Untuk kehidupan kalian aku akan menyerahkan semua sahamku jadi kupastikan kalian hidup terjamin. Ucap Miftah serius. Yongki menatap ke atas. Air matanya mengalir deras dengan nasib sahabatnya. Begitu juga dengan Indria. Sebagai perempuan yang tengah hamil tidak bisa membayangkan bagaimana nantinya melahirkan dan membesarkan anak tanpa suami. Safira, aku mohon padamu simpan baik-baik rasa bencimu. Tetapi bagaimana dengan anak kamu nanti? Apakah kamu sanggup melahirkannya tanpa sosok ayah? Safira, ini juga demi nama baikmu ke depannya. Aku sarankan kamu menikah saja dengan Miftah. Dia lelaki yang baik dan bisa bertanggung jawab. Kamu akan bahagia bila hidup bersamanya. Dan Miftah juga sudah mau berubah mendalami agama. Kalian bisa bertaubat bersama mencari ilmu menggapai ampunan dan ridha Allah. Safira, anggap saja ini sebagai ujian hidup karena Allah ingin mengangkat derajat kamu. Safira, pikirkan baik-baik. Bujuk Indria sambil menghapus air matanya sendiri. Ucapan Indria begitu mengena. Untuk menjadi orang yang baik memang memiliki banyak ujian. Safira menatap Miftah. Dalam hatinya memang sejak lama sudah bersemayam rasa yang sulit diungkapkan. Tetapi, kini juga terselip benci yang meledak-ledak. Apakah pernikahan bisa menjadi jalan terbaik? Apakah mereka bisa hidup harmonis seperti Indria dan Yongki? Aku takut menikah. Aku malah berpikir untuk selamanya tidak menikah. Biarlah aku hidup sendiri. Bagiku, menikah seperti sebuah petaka. Ucap Safira. Kenapa kamu berbicara begitu? Itu tidak baik. Menikah adalah sunnah Rasulullah. Percayalah kamu akan hidup bahagia. Saling menyemangati beribadah dan beramal baik, bujuk Indria. Tapi, Miftah tahu, Safira pasti trauma melakukan hubungan badan. Karena waktu itu dia memang sangat beringas. Safira,
Aku tahu apa kekhawatiranmu. Jika memang kamu mau menikah denganku, aku akan berusaha memberikan kehidupan yang terbaik untukmu. Kamu bebas mau kuliah, dan kamu aku bebaskan dari tugas seorang istri. Aku tidak akan menuntut apa-apa, asalkan kamu mau bersamaku. Asalkan aku setiap hari masih melihat bayanganmu, aku sudah bahagia. Aku mohon, menikahlah denganmu. Akan aku buktikan betapa tulusnya cintaku padamu. Bujuk Miftah penuh harap. Safira, terimalah Miftah. Aku bisa menjamin dia lelaki baik yang bertanggung jawab. Aku sudah mengenal Miftah sejak lama. Jadi aku berani menjamin. Timpal Yongki. Safira, bukankah itu lebih baik? Kamu menikah dengan Miftah dan hidup kamu juga masih bebas mau kuliah atau mengejar cita-cita. Miftah tidak akan menuntut apa-apa. Coba beri dia kesempatan. Siapa tahu secara perlahan hati kamu akan terbuka. Dulu aku juga sudah berkali-kali ingin menyerah jadi istrinya Mas Yongki. Tetapi semakin berjalannya waktu rasa kesalku padanya hilang. Karena memang pada dasarnya setiap manusia diciptakan berpasangan untuk saling melengkapi dan mengisi kekurangan. Sela Indria. Safira diam sejenak. Hidupnya memang sudah berasa tidak memiliki arti. Baiklah. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Tapi ini adalah kesempatan pertama dan terakhir. Jika Kak Miftah berani menyentuh aku dengan paksa, maka sejak itu pula sudah hilang kepercayaan aku. Jawab Safira. Alhamdulillah, ucap Indria dan Yongki. Ikut bahagia. Miftah tersenyum dalam tangisnya. Dalam hati juga bersumpah akan memperlakukan Safira dengan baik.